memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Doa merupakan sarana kita untuk berkomunikasi atau bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara, sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berikan kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta
pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan ayat 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Ragate hari ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini. Yang pertama, nama minggu
Minggu Rogate. Topik minggu, doa ucapan syukur. Yang kedua, ibadah minggu dan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. A. Acara ibadah minggu bisa kita dapatkan melalui WA group masing-masing WEK yang akan dibagikan oleh penetua WEK dalam format PDF dan khotbah pendeta melalui YouTube. B. Diminta kepada jemaat yang mengadakan ibadah minggu dan keluarga di rumah masing-masing untuk menyerahkan persembahan melalui penetua WEK masing-masing atau melalui rekening HKBP Raja Wali, yaitu Bank BPD Riau, nomor rekening 134 213 14. C. Tetaplah kita lakukan ibadah di rumah kita masing-masing sambil berdoa semoga wabah ini segera berlalu. Warta yang ketiga, ibadah kembali di gereja. Ibadah kembali akan dilakukan di gereja setelah akad pemberitahuan dari gereja atau himbauan dari penetua WEK masing-masing. Sebelum ada pemberitahuan, sebaiknya kita tetap melaksanakan ibadah minggu dan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Warta keempat, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis 21 Mei 2020, kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tata ibadah akan dibagikan melalui grup WEK masing-masing atau melalui penetua WEK masing-masing. Warta yang kelima, selamat ulang tahun. Segenap majelis dan jemaat HKBP Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat maupun yang belum jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 23 Mei 2020. Firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Warta yang keenam, ucapan terima kasih. Segenap majelis HKBP Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah menyerahkan persembahan setiap minggu, persembahan ibadah keluarga, perpuluhan maupun ucapan syukur serta persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas dalam warta, bisa langsung menghubungi pengetua WEK masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa yang dalam kerajaan sorga. Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih setia Tuhan yang menyertai kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari-hari yang akan datang, yang akan kami lewati ini ya Tuhan. Terlebih dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini, Tuhanlah yang menguatkan kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan keyakinan dan iman kami kepadamu ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk tetap berdoa dan tetap mengucap syukur atas apa yang kami peroleh, apa yang kami hadapi ya Tuhan. Kadang kami merasa goyah, merasa khawatir, dan merasa takut ya Tuhan untuk menghadapinya.
tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang dapat mengalahkannya. Tuhanlah yang menyertai kami, dan Tuhanlah sumber hidup kami. Dan Engkau akan melewatkan kami untuk menghadapi pencobaan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini dalam kesesakan, baik itu karena kesehatannya Tuhan. Tuhan yang pulihkan dan sembuhkan penyakit mereka. Jika mereka dalam kesesakan karena kesulitan ekonomi, finansial, Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Jika mereka dalam kesesakan karena kesedihan ya Tuhan, Tuhan yang menjadi penghibur bagi mereka. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa bagi para medis, bagi tim kesehatan yang saat ini menjadi garda terdepan dalam menghadapi wabah ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berikan pertolongan kepada mereka. Engkau memberikan kepedulian-Mu kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka terselamatkan. Demikian juga keluarganya ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka dan kekuatan. Demikian juga para ahli ya Tuhan yang saat ini sedang bekerja untuk mencari vaksin maupun obat. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang campur tangan dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Setiap dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga dalam waktu dekat ini mereka dapat mendapatkan apa yang menjadi vaksin obat tersebut ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan kami yang dari level atas sampai level paling bawah ya Tuhan. Tuhan, ajarkan mereka ya Tuhan untuk senantiasa takut akan Engkau, untuk senantiasa dalam firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka yang Kau percayakan kepada kami menjadi pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengajari, Tuhan yang memberikan roh kebijaksanaan kepada beliau ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kami. Dan ajari kami juga ya Tuhan jemaat-Mu untuk menjadi jemaat yang takut akan Engkau, yang tahu mengenai kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di atas semuanya itu ya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa yang tidak luput dari kesalahan. Kiranya Tuhan yang menghapuskannya, supaya kami layak untuk menerima berkat dan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkaulah Tuhan. Kami hanturkan doa ini hanya ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan di hari yang kudus ini tertulis dalam
1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16 sampai ayat ke-27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada minggu ini kita masuk di Minggu Rogate yang artinya berdoa. Ada pertanyaan yang mendasar yang harus kita renungkan. Sejauh apa kita memaknai doa? Seberapa pentingkah doa dalam hidup kita? Dan mengapa kita harus berdoa? Pertanyaan itu akan menghantarkan kita kepada pemahaman doa yang benar. Akan memberikan jawaban kepada kita betapa pentingnya doa dan betapa besarnya kuasa di balik doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada syair lagu buku ND nomor 11. Ahama edde honokku asa pujiokku ho, ale Tuhan debataku say urupi au gogo. Aidang tarpajojor au asini roham diau alani hupuji hotok tong maribu halido. Meskipun penulis menuliskan syair ini dengan sebuah pertanyaan, ahama ende honokku, ini adalah sebuah pengakuan iman tentang kebesaran Allah. Artinya begitu besar ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah tentang kuasa Allah. Begitu dalamnya penyembahan penulis kepada Allah, pemujiannya kepada Allah, sehingga tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan nyanyian atau menggambarkan rasa syukurnya.
Kemudian di syair itu ada kalimat aidang tarpajojor au asini roham. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak dapat terhitung, tidak dapat dinilai kasih Allah karena begitu hebatnya, begitu besarnya. Inilah yang dirasakan oleh Daud dalam nats khotbah ini. Karena begitu besar rasa syukur Daud kepada Allah, dia memakai pertanyaan retorik di dalam doanya kepada Allah. Pertanyaan yang tidak perlu ada jawabannya. Apa itu Amanginang? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Amanginang Daud mengenal dirinya di hadapan Allah. Daud sadar siapakah dia di hadapan Allah. Dia orang yang tidak layak, dia orang yang kecil, yang tidak layak menerima berkat Allah, tetapi dilayakkan Allah untuk menerima berkat-berkatnya. Di sini Daud menunjukkan kerendahan hati yang amat sangat dalam. Dia raja bangsa Israel, dia orang besar, dia orang kaya, tetapi tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Namun dengan penuh kerendahan hati, dia datang memuliakan Allah, dia datang mengagungkan Allah. Oleh karena itu Amanginang, penekanan doa adalah kerendahan hati. Sama seperti halnya Daud, di dalam doanya dia mengungkapkan kehebatan, kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang tiada taranya. Amanginang, di dalam doa kita harus memuliakan Allah. Dan kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Artinya meninggalkan keangkuhan kita, meninggalkan kesombongan kita. Jangan merasa hebat atau merasa paling unggul. Kemudian doa tidak hanya sekedar memohon atau meminta, tetapi lebih dari itu Amanginang. Di dalam doa adalah kesaksian iman akan anugerah Allah. Daud berseru dalam doanya, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau." Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Ada yang mengatakan, wajar Daud mengatakan demikian, karena dia orang hebat, dia orang besar, dia orang kaya, dia raja. Maka dia berkata-kata, "Ya Tuhan, tiada Allah seperti Engkau." Tetapi Amanginang, kita jangan lupa latar belakang kehidupan Daud. Dia orang kecil, dia penggembala, bahkan dia adalah buronan. Ketika itu Raja Saul ingin membunuhnya, namun dia tetap bersaksi bahwa Allah berkuasa atas hidupnya. Amanginang, apakah kita mampu bersaksi seperti Daud ini? Mungkin sangat mudah kita berkata tiada Allah selain Engkau ketika kita senang, ketika kita bahagia, ketika kita sejahtera atau ketika kita sukses. Namun apakah kita mampu bersaksi ketika kita terpuruk, mempunyai masalah, memiliki beban hidup? Apakah kita mampu Amanginang? Mampukah kita berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah lain selain Engkau"? Amanginang, dalam situasi dan kondisi apapun kita ditantang tetap bersaksi tentang kehebatan Allah, tentang kuasa Allah. Inilah doa yang benar. Ketika kita bergumul, kita tetap memuliakan Allah, kita tetap mengagungkan Allah. Karena dengan mengagungkan Allah, dengan memuliakan Allah, kita sedang mengandalkan Allah. Dan kita ada di tahap percaya bahwa hanya Allah yang mampu memberikan kita jalan keluar. Oleh karena itu mari kita berseru, "Ya Tuhan, tidak ada yang mampu memberikan kita jalan keluar selain hanya Allah." Kemudian Amanginang, di dalam doa kita sedang memohon kepada Allah, bukan memaksa Allah. Bukan memaksa Allah. Bahasa Batak mangilik. Kita sedang membujuk Allah, memohon kepadanya. Daud berseru dalam doanya,
Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan. Lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Amanginang di dalam permohonan ada keyakinan yang sungguh besar. Artinya seperti Daud, dia memohon kepada Allah. Dia tidak ragu sama sekali akan janji Allah. Karena Daud percaya janji Allah akan membawa sukacita, kebahagiaan baginya, berkat yang melimpah. Jika kita memohon kepada Tuhan, tetapi kita masih ragu akan penyertaannya, itu bukan doa, Manginang. Itu adalah kita sedang menguji Allah. Apakah Allah benar mampu mengatasi perkara kita? Ketika kita masih ragu, Amanginang, bagaimana mungkin Allah memberikan kita jalan keluar dan memberkati segala usaha-usaha kita? Itu mustahil. Oleh karena itu mari kembali kita rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, bahwa sesungguhnya kita orang lemah, orang kecil yang dilayakkan Tuhan menerima kehidupan. Dan janji Allah bagi kita adalah janji sukacita, janji damai sejahtera. Amanginang, tidak ada alasan kita untuk ragu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah oleh Raja Daud. Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada alasan takut bagi kita, Manginang. Allah yang kita sembah bahkan telah kita saksikan sendiri melalui keselamatan Yesus Kristus. Manginang, teruslah memohon. Jangan berhenti memohon. Jangan lelah memohon. Jangan bosan memohon. Bahkan hakim yang tidak beriman itu pun di dalam epistel dijelaskan bahwa dia mendengarkan permohonan seorang janda miskin. Terlebih Allah kita yang maha baik, dia akan mendengarkan permohonan kita. Oleh karena itu, Amanginang, jangan lagi gelisah, jangan lagi sedih. Terlebih buang kegalauan kita, ganti kegalauan kita itu dengan harapan Allah selalu mendengar dan mengerti akan kehidupan kita. Dan di dalam doa kita, mari kita tetap berseru, Amanginang, kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Sebab sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang kudus, yang mengingatkan kami, yang meneguhkan iman kami, agar kami hidup di dalam doa, agar kami selalu hidup dan mengandalkan kekuatan-Mu saja. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, curahkan Roh Kudus-Mu, roh kekuatan, supaya kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami, sehingga kami dapat melakukan segala kegiatan pekerjaan kami hanya beralaskan kasih-Mu, beralaskan anugerah-Mu, dan kami berlimpah dengan sukacita dan nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1-2 sambil mengumpulkan persembahan. Kepadamu Tuhanku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.